I'm a scouser. We don't get knocked out. At the highest level, it's who makes mistakes first, and I'm going to need to teach them that. Mereka bilang di UFC, omongan bisa membangun karir. Masalahnya, Octagon tidak pernah peduli cerita. UFC 324 bukan tentang sabuk. Ini tentang siapa yang akhirnya harus membayar mahal atas kata-katanya. Make sure you tune in. This is going to be spectacular viewing when I finish Justin Gaethje and bring this belt back home to Liverpool, England, the United Kingdom. UFC 324 bukan sekadar nomor event, bukan pula hanya soal ranking atau gelar interim. Pertarungan ini lahir dari benturan dua dunia, antara petarung yang dibentuk oleh penderitaan dan petarung yang dibesarkan oleh sorotan. Justin Gaethje dan Paddy Pimblett tidak hanya bertemu di Octagon, mereka bertemu di titik paling rapuh dari karir masing-masing. 37 years old now, I'd be a fool to think it's the beginning. And there's no doubt we're towards the end. But I don't know, I think by mid next year, 2027, I 100% will be done. Justin Gaethje adalah produk dari perang. Ia tidak pernah bertarung untuk terlihat pintar. Ia bertarung untuk menang dengan cara paling menyakitkan yang ia miliki. Setiap langkah Gaethje menuju Octagon selalu membawa konsekuensi. Akan ada harga yang dibayar oleh siapapun yang berdiri di depannya atau oleh dirinya sendiri. Di sisi lain, Paddy Pimblett datang dengan energi berbeda. Bukan reputasi peperangan, bukan resume elit yang panjang, tapi karisma, suara lantang, dan keyakinan diri yang nyaris tanpa rem. Paddy adalah simbol era baru UFC, era di mana karakter bisa melaju lebih cepat dari prestasi, di mana mikrofon kadang terasa lebih berbahaya daripada pukulan. There's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Dan disinilah ketegangan mulai tumbuh. Setelah kemenangan besar yang mengangkat namanya, Paddy tidak memilih jalur aman. Ia berbicara keras, ia menantang nama-nama besar. Ia menempatkan dirinya tepat di tengah sorotan dan mengundang bahaya dengan sadar. Justin Gaethje menjadi target yang sempurna, veteran, ikon kekerasan, namun dianggap sebagian orang sebagai peninggalan masa lalu. Paddy menyebut gaya Gaethje kuno. I know I've got that in me anyway. I know I've got the heart and the desire to go 5 rounds with a warrior like Justin Gaethje, but it's not going to go that long. As I say, I'm going to put a beating on him. Mengatakan bahwa keberanian tanpa kecerdasan tidak lagi relevan di MMA modern. Masalahnya, Justin Gaethje bukan petarung yang hidup dari kata-kata. Gaethje tidak membalas dengan provokasi panjang. Ia tidak membangun persona. Ia tidak menjual drama. Ia hanya menyampaikan satu hal, bahwa Paddy belum pernah diuji oleh neraka yang sebenarnya. Itu bukan ancaman. Itu pengakuan dari seseorang yang sudah berkali-kali masuk dan keluar dari api. Bagi Gaethje, waktu tidak lagi bersahabat. Ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk mendekati sabuk. Tanpa gelar di ujung jalan, karir itu akan ditutup. Dan ketika kondisi memaksa UFC membuka jalan menuju sabuk interim, pertarungan ini lahir. Bukan skenario ideal, tapi justru karena itu sangat berbahaya. Tekanan kedua petarung ini tidak pernah sama. Bagi Gaethje, ini soal warisan. Satu kemenangan lagi untuk membuktikan bahwa ia masih relevan, bahwa penderitaan bertahun-tahun belum sia-sia. Bagi Paddy, tarukannya berbeda. Ia membawa ekspektasi publik, ia membawa hype, dan ia membawa keraguan banyak orang. Menang berarti melompat langsung ke elit sejati. Kalah berarti semua kritik terasa sah. Tidak ada posisi aman di sini. Bel berbunyi dan sejak detik pertama perbedaan intensitas langsung terasa. Gaethje tidak terburu-buru. Ia maju perlahan, memotong sudut, memaksa Paddy bergerak ke arah yang tidak ia inginkan. Low kick pertama mendarat, bukan untuk highlight, tapi untuk pesan. Low kick kedua, lalu ketiga. Paddy masih tersenyum, masih bermain peran, masih terlihat nyaman. Tapi Gaethje tidak mengejar kepala, ia menghancurkan fondasi. Setiap tendangan membuat pergerakan melambat, setiap tekanan menyempitkan ruang bernafas.
Paddy mencoba membawa pertarungan ke wilayah favoritnya, clinch, scramble, kekacauan. Masalahnya, Justin Gaethje hidup di dalam kekacauan. Ia tidak panik, ia tidak goyah. Disinilah perbedaan mentalitas terlihat jelas. Paddy terbiasa menjadi sorotan, terbiasa diilu-ilukan, terbiasa bertarung tanpa tekanan yang benar-benar kejam. Gaethje terbiasa menderita. Ia pernah jatuh, ia pernah dihancurkan, dan ia selalu kembali. Round demi round berjalan, dan satu hal semakin jelas. Ini bukan pertarungan seimbang. Pergerakan Paddy melambat, reaksinya terlambat setengah detik. Pertahanannya mulai terbuka. Dan ketika pukulan bersih itu akhirnya mendarat, itu bukan kejutan. Itu konsekuensi. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada ejekan, hanya penyelesaian yang dingin dan profesional. Justin Gaethje tidak datang untuk membungkam mulut siapapun. Ia datang untuk mengingatkan satu hal. Di MMA, hype tidak bisa melindungimu dari rasa sakit. Paddy Pimblett masih muda, ia masih punya waktu. Namun malam ini, ia belajar dengan cara paling mahal. Dan UFC 324 meninggalkan pesan yang sangat jelas. Kamu boleh bicara apa saja di luar oktagon. Kamu boleh membangun persona, kontroversi, dan cerita. Tapi ketika pintu oktagon tertutup, yang tersisa hanyalah kebenaran. Ini bukan tentang kebencian, bukan tentang menjatuhkan satu nama. Ini tentang perbedaan antara hype dan warisan, antara sorotan sementara dan rasa sakit yang ditempa bertahun-tahun. Justin Gaethje membuktikan satu hal. Di olahraga ini, kamu boleh bicara apa saja, tapi pada akhirnya, oktagon selalu berkata jujur. Sekarang giliran kalian. Apakah hasil ini terasa mengejutkan atau justru tak terhindarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Dan tekan like jika kalian menikmati narasi ini. Karena di UFC, kata-kata mungkin gratis, tapi konsekuensinya tidak pernah mahal.